Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ardini selaku dosen pengampu mata kuliah Informasi Proses Bisnis. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 izin mempresentasikan kepada Bu Ardini hasil diskusi kami tentang analisa dan perancangan sistem organisasi Fakultas Teknik. Adapun anggota dari kelompok 9 sendiri adalah Arafat Dia Ulat dengan NIM terakhir 024, Muhammad Subhan Zuliananta dengan NIM terakhir 076, Dinda Fatika Akasa dengan NIM terakhir 077, dan Afan Adiatma Putra Hadi dengan NIM terakhir 078. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dari makalah ini sendiri, yaitu kegiatan kearsipan di Fakultas Teknik dikelola oleh bagian tata usaha. TU memegang peranan yang sangat penting dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua arsip yang dibutuhkan. Arsip yang disimpan di jurusan teknik Fakultas Teknik dapat berupa hard file dan soft file. Pengelolaan arsip yang dilakukan sekarang masih bersifat manual dan dianggap sudah cukup baik. TU menyimpan bermacam-macam arsip dan telah dikelompokkan berdasarkan subjeknya. Kemudian disusun dalam folder arsip atau ordner. Masing-masing ordner diberi nomor dengan tujuan untuk mempermudah dan pencarian arsip yang disusun dalam lemari arsip. Penomoran yang dilakukan juga masih kurang jelas. Ordner hanya diberi nomor secara acak tanpa adanya metode khusus. Misalnya berdasarkan abjad, subjek, ataupun urutan waktu. Arsip-arsip tersebut masih sering tercampur antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya. Walaupun sudah dikelompokkan atau penempatan arsip seringkali tidak sesuai dengan subjeknya, karena kurang baiknya klasifikasikan arsip di TU saat ini. Kapasitas lemari arsip yang terbatas terbalik dengan banyaknya jenis arsip yang ada. Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa arsip yang belum disusun ke dalam ordner khusus dan tidak diletakkan di dalam lemari arsip. Hal itu mengakibatkan adanya ketidakteraturan atas penataan ordner di TU, layout lemari arsip di TU. Diletakkan berjauhan. TU tidak mempertimbangkan jumlah tingkat kepentingan dan keupdatean arsip. Hal ini dibuktikan dengan semua arsip terbaru disusun di tempat yang sulit untuk dijangkau dan belum diberi label. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Fakultas Teknik mempunyai upaya dalam membangun sistem kearsipan sehingga arsip yang tersimpan di jurusan bisa dikelola dengan baik dan dapat diperoleh informasi yang dapat tersedia tepat pada waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana alur proses akademik tata usaha pada kegiatan kearsipan yang ada di Fakultas Teknik. Yang kedua, bagaimana sistem yang berjalan saat ini pada kearsipan tata usaha Fakultas Teknik. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem yang diusulkan pada kearsipan tata usaha Fakultas Teknik. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui alur proses bisnis yang terjadi di Fakultas Teknik. Yang kedua, mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam proses bisnis di Fakultas Teknik. Dan yang ketiga, mengetahui flow map yang berjalan saat ini maupun yang diusulkan dalam proses bisnis Fakultas Teknik. Kemudian ada juga batasan masalah, yaitu supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni 1. Lingkup sistem informasi dimulai dari penataan arsip atau surat. Kemudian proses penyimpanan berkas masih menggunakan cara konvensional, hanya menyimpan berkas secara fisik, tidak dengan penyimpanan digital, sehingga diperlukan banyak tempat penyimpanan. Kemudian pengenangan arsip yang tidak terpusat pada satu induk yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian arsip yang diperlukan. Kemudian pengolahan arsip
tidak dilakukan secara selektif, tidak dilakukan pemusnahan arsip yang sudah usang, atau tidak bernilai pada periode tertentu. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini ada tabel input dan output kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kegiatan penanganan surat masuk. Untuk hasil analisisnya, yang pertama yaitu belum adanya pencatatan penerimaan surat masuk. Yang kedua, kurang baiknya penyortiran surat. Yang ketiga, belum adanya jadwal retensi arsip. Untuk outputnya sendiri yaitu yang pertama surat masuk tidak perlu tindak lanjut. Yang kedua surat masuk. Yang ketiga lowongan. Yang keempat beasiswa. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penanganan surat keluar. Untuk hasilnya yaitu pertama buku verbal yang digunakan masih kurang baik. Yang kedua belum adanya jadwal retensi arsip. Untuk outputnya yaitu dokumen keluar non surat. Surat keluar sebagai tidak lanjut, dan yang terakhir surat keluar. Selanjutnya yaitu analisis sistem berjalan surat masuk. Pertama-tama dimulai dari staf operasional membuat surat, lalu dilanjutkan ke pencatatan data surat, lalu buku catatan surat masuk. Setelah lembar disposisi dibuat, maka disposisi diambil dan dimasukkan ke distribusi surat, lalu diterima disposisi surat, lalu dilakukan pengasipan selesai. Selanjutnya yaitu analisis sistem berjalan. Pertama-tama admin memproses surat, lalu surat dilanjutkan ke staf operasional. Selanjutnya dilanjutkan ke direktur untuk dilakukan pencatatan data surat keluar. Setelah buku catatan buku keluar, maka dilanjutkan ke bagian, lalu ke pengiriman surat, lalu selesai. Selanjutnya yaitu analisis yang diusulkan. Pertama-tama dimulai dari staf operasional, lalu surat dilanjutkan ke pencatatan data surat masuk, lalu akan keluar buku catatan surat masuk, dilanjutkan ke direktur, lalu surat akan dibuatkan disposisi, lalu kepada staf operasional, lembar surat disposisi diambil, dilanjutkan ke admin untuk distribusi, selanjutnya akan dikirimkan ke bagian untuk menerima disposisi surat, lalu dilakukan pengarsipan dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk daftar pertanyaan wawancara yang telah dilakukan di Fakultas Teknik Unesa, adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apa saja proses akademik yang dilakukan oleh tata usaha di Fakultas Teknik Unesa? Yang pertama tentunya mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan di bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, dan juga bagian perlengkapan. Yang selanjutnya menyusun rencana program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana program kerja Fakultas Teknik. Lalu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan akademik dan kemahasiswaan. Kemudian mengatur urusan persuratan dan kearsipan Fakultas Teknik, mengelola barang perlengkapan di lingkungan Fakultas Teknik, melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni fakultas, lalu yang terakhir melakukan penyimpanan
dokumen, dan surat yang berhubungan dengan kegiatan fakultas. Kemudian yang kedua, bagaimana proses layanan akademik tersebut. Bidang kemahasiswaan merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan administrasi umum, kelengkapan, keuangan, dan kepegawaian, serta pendidikan di fakultas, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan di gedung S1 Fakultas Teknik Unesa. Lalu yang ketiga, bagaimana prosedur pelayanan akademik tersebut? Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif fakultas seperti pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengajaran seperti pengelolaan ruangan dan perlengkapan mengajar yang dilakukan oleh sub bidang umum dan perlengkapan, kemudian melayani kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti penyelenggaraan event-event fakultas, lomba, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, dan pengelolaan beasiswa yang dilakukan oleh sub bidang kemahasiswaan. Menyusun jadwal mata kuliah dan urusan akademik mahasiswa yang dilakukan oleh sub bidang kemahasiswaan, pembagian dan pemberian gaji pegawai, serta penanganan keuangan fakultas yang dilakukan oleh sub bidang umum dan keuangan, serta pendataan dosen-dosen dan pegawai fakultas yang dilakukan oleh sub bidang kepegawaian. Berapa lama proses dari layanan akademik tersebut? Untuk proses layanan akademik selalu dikerjakan secepatnya, tergantung layanan apa yang dibutuhkan dari mahasiswa. Yang jelas layanan dilakukan selama waktu hari kerja dan juga jam kerja. Laporan apa saja yang dihasilkan dari proses akademik tersebut? Menyusun laporan tahunan yang berisikan tentang kegiatan yang dilakukan di akademik Fakultas Teknik Unesa. Itu saja untuk laporan wawancara. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Dinda. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 mewakilkan rekan-rekan saya, agar kurang lebihnya dari presentasi kami hari ini bisa diterima dengan baik dan dimaafkan atas kekurangannya. Semoga penyampaian yang kami sampaikan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.